Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang ada di mana saja berada. Tuhan menyertai kita semuanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Sungguh kami mencintai rumah-Mu Tuhan. Dan bawa kami untuk lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan. Inilah hari kesukaan buat kami Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Amin. Kau Allah yang hidup, hidup dan menikmati kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu Tuhan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan.
Engkau selamatkan dan dibenarkan oleh kuasa firman-Mu dan kuasa darah-Mu Tuhan. Ku berikan hatiku. Haleluya. Diri kami hari ini untuk memuji Allah yang besar, Allah yang senantiasa menyatakan kasih-Nya buat kami dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap puji Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersukacita. Haleluya. Dia Allah yang baik. Haleluya. Bab Tuhan baik. Bab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
siapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Syukur Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Imani tiap firman Tuhan yang kita dengar. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan saat kita menyembah Tuhan. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Kau genapi janji-Mu bagi kami Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dicinta oleh Tuhan, dan yang diberkati sekaligus dipakai oleh Tuhan. Saya bersukacita, saya bersyukur karena pada saat ini boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah peribadahan yang diberkati oleh Tuhan ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang bertakhta di surga, Bapa Allah yang menciptakan langit bumi alam semesta beserta isinya, Bapa Allah yang menyatakan diri di dalam pribadi putranya, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama Yesus kami mempersembahkan syukur dan terima kasih yang oleh karena berkat Tuhan
yang Tuhan percayakan kepada kami, maka pada saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah kebaktian kami pada saat ini, kami memperoleh kesempatan untuk mengagumi semua karya Tuhan yang ajaib atas kami melalui puji-pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan. Teristimewa karya penyelamatan, hidup yang kekal melalui tubuh Tuhan yang disalibkan, darah Tuhan yang tercurah, dan kematian Tuhan di Bukit Golgota, serta kemenangan hidup melalui kebangkitan-Mu dari kubur pada hari yang ketiga. Terima kasih kami boleh menyembah Tuhan. Inilah kami bisa bersaksi bahwa Tuhanlah Engkau Allah satu-satunya dalam hidup kami. Dan sekarang kami buka hati kami agar firman-Mu diperdengarkan dan firman-Mu akan bertahta sekaligus memerintah hidup kami, agar kami boleh mempersembahkan hidup yang berkenan, menyenangkan, dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Allah pada saat ini akan kita baca dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 11, dan kita kasih judul pemberitaan firman Tuhan pada saat ini yaitu model hidup orang Kristen. Sekali lagi, model hidup orang Kristen. Ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekristenan adalah jalan hidup. Kekristenan adalah budaya hidup. Kekristenan adalah model hidup dari orang yang menerima dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka setiap orang yang percaya Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dia mempunyai model hidup yang baru, model hidup yang ditata dengan tatanan kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, bahwa model hidup orang Kristen dalam tatanan kerajaan Allah, yang pertama adalah orang percaya yang membangun sebuah kesadaran. Orang percaya, sekali lagi, yang membangun sebuah kesadaran. Ya, kesadaran. Sadar bahwa Alkitab katakan ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya kesadaran bahwa segala sesuatu itu akan sampai kepada satu titik yang disebut sudah. Satu titik yang namanya selesai. Satu titik yang namanya berakhir.
dan kita tidak berbuat apapun sedikit pun apabila kesudahan segala sesuatu sudah datang. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Dibangun sebuah kesadaran. Ternyata kenapa kita tidak mempunyai kemampuan apa-apa? Ternyata kita hidup sebagai orang percaya ini harus sadar bahwa hidupnya itu tidak pernah memiliki segala sesuatu. Apa yang kita perjuangkan lalu kita capek, yang dulunya kita berpikir apa yang kita capek itu adalah milik kita, ternyata bukan. Ternyata kita tidak memiliki apa-apa. Pada saat kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, dengan darahnya, dengan kematiannya, dengan tubuhnya yang disalibkan itu membayar seluruh hidup kita. Maka kita tidak mempunyai apa-apa, karena semuanya sudah dibeli dengan mahal oleh darah Kristus. Sedikit pun kita tidak mempunyai apa-apa. Dan ini kita harus sadar. Buktinya nanti kalau kesudahannya itu sudah tiba, tak ada satupun yang bisa kita bawa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pikir kita memilikinya, ternyata kita tidak memiliki. Cuma dipercaya. Kita tidak memiliki, cuma dipercaya. Tuhan Yesus owner daripada hidup kita, pemilik hidup kita. Dan kita ini hanya dipercaya atas hidup ini dari Tuhan. Dan ownernya Tuhan Yesus, dia bisa sewaktu-waktu mempercayakan sesuatu kepada kita. Tetapi juga sewaktu-waktu dia sang pemilik mengambil apa yang kita percayakan. Maaf, apa yang Tuhan percayakan. Sekali lagi, Tuhan Yesus jika berkenan terserah dia. Kalau dia ingin mempercayakan segala sesuatu kepada kita, bisa sewaktu-waktu karena dia pemilik. Kalau dia mau mengambilnya, ya bisa sewaktu-waktu karena dia pemilik. Dan kita tidak mempunyai apa-apa. Maka kita harus membangun sebuah kesadaran bahwa kita ini hanyalah seorang pengurus harta Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Kita dipercayakan kesehatan. Masih dipercaya sehat saat ini. Tetapi kalau sewaktu-waktu yang empunya, yang berkuasa atas kesehatan itu mengambilnya dengan sewaktu-waktu, kita pun juga tidak bisa apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa? Berkat yang Tuhan percayakan atas kita, kita mesti bertanggungjawabkan, kita kelola sesuai dengan aturan Tuhan. Tetapi kalau kita menjadi pengurus yang tidak bisa dipercaya, apabila harta itu mau diambil oleh Tuhan, ya bisa saja sewaktu-waktu, karena Tuhan yang mempunyai. Maka dalam hal ini, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arti kesudahan segala sesuatu sudah dekat, itu artinya kita membangun kesadaran penuh bahwa kita oleh anugerah Tuhan diangkat menjadi pengurus yang mengelola, yang bertanggung jawab atas semua kepercayaan yang Tuhan sebagai owner, Tuhan sebagai pemilik mempercayakan kepada kita. Kita sebagai pengurus, kita sebagai pengelola, oleh karena anugerah Tuhan. Hidup ini indah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apabila kita mampu membangun sebuah kesadaran bahwa kita adalah pengurus oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kepercayaan Tuhan. Dan apa yang sudah dipercayakan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya, bisa kok sewaktu-waktu diambil oleh Dia yang empunya. Dia sang pemilik, Dia
sang ownernya kehidupan ini. Ini yang pertama. Model hidup orang Kristen yang pertama adalah orang percaya yang sadar bahwa kita sebagai pengurus karena anugerah dan Tuhan adalah sang pemilik hidup ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Model hidup kekristenan yang kedua adalah piawi, pintar, cerdas, mengelola hidup pribadi kita. Mengurus hidup pribadi kita dengan baik. Memanajemen hidup pribadi kita dengan baik. Sehingga kita bisa hidup tenang, lalu dengan pengelolaan yang baik, kita mempunyai waktu-waktu untuk bisa berdoa. Mempunyai waktu-waktu untuk kita bisa beribadah bersama-sama dengan saudara seiman. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasailah dirimu, aturlah dirimu, kelolalah dirimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, manajemenlah dirimu dengan baik. Sehingga kita punya waktu-waktu yang khusus, punya waktu-waktu yang spesial, waktu di mana kita bisa berdoa, kita bisa bersaat teduh, praise worship secara pribadi dengan Tuhan, bersekutu pribadi dengan Tuhan. Namun juga bersama-sama dengan saudara seiman, beribadah kepada Tuhan secara bersama-sama, secara komunal, berdoa bersama-sama. Setelah melalui ibadah hari Minggu di gereja, komsel-komsel, kebaktian komisi-komisi, ada komisi wanita, kaum pria, remaja, pemuda, sekolah minggu. Kita mesti mampu mengatur waktu ini dengan baik, mengatur diri kita ini dengan baik, sehingga kita tidak kehilangan waktu-waktu yang sangat bernilai, waktu-waktu yang spesial, waktu-waktu yang apa namanya ini, yang istimewa, waktu di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, model hidup kekristenan adalah ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Model hidup kekristenan yang ketiga yaitu hidup orang percaya yang dituntun dengan kasih Kristus, yang dituntun dengan kasih, yang dituntun dengan cinta ilahi. Apabila orang percaya hidupnya dituntun dengan kasih, maka setiap orang percaya itu begitu mudah menutup salah orang lain. Artinya apa? Begitu mudah untuk melepas pengampunan, untuk melepas pemaafan kepada orang lain yang mungkin menyakiti kita, yang mungkin yaitu merugikan kita, yang mungkin membuat hati ini kesal karena tersinggung. Tetapi itu semua kita tidak akan simpan, karena hidup kita, hidup yang dituntun dan dikuasai oleh kasih. Kalau ada orang lain sudah minta maaf atas kesalahannya, kita begitu mudah melepaskan pengampunan, begitu mudah melepaskan pemaafan. Sehingga di dalam diri kita gak ada tuh yang disebut simpan pahit. Gak ada. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mengapa hal itu bisa? Ya karena kita dituntun dengan kasih Tuhan. Bukankah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dosa-dosa kita, kesalahan kita ini bisa diampuni
Karena Tuhan punya kasih. Kalau Tuhan hidupnya tidak penuh kasih, waduh, kita bisa jadi tetap ada di dalam dosa yang ujungnya adalah maut. Tetapi karena Tuhan itu adalah kasih, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, melalui tubuhnya yang disalib, darahnya yang tertumpah, kematiannya di Bukit Golgota, maka kita memperoleh pembenaran di hadapan Allah. Kita memperoleh pengampunan di hadapan Allah. Semua karena kasih. Dan anak-anak Tuhan, orang percaya mesti hidupnya, model hidupnya seperti begini. Yaitu tidak pernah kehabisan stok untuk memaafkan dan mengampuni orang lain. Haleluya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang terakhir. Ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hidup yang keempat, model hidup kekristenan yang keempat adalah melayani Tuhan melalui pekerjaannya. Melayani Tuhan melalui apa? Pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, model keempat hidup sebagai orang Kristen adalah ingat bahwa dirinya dipanggil dan dipilih bukan sekedar untuk diampuni dosanya, diselamatkan, mati masuk surga, hidup yang diberkati, bukan sekedar itu, tetapi melayani Tuhan melalui pekerjaannya, agar pekerjaan Tuhan maju, nama Tuhan dipermuliakan, dan kita memuliakan melalui pekerjaan Tuhan sesuai dengan karunia masing-masing yang Tuhan percayakan. Di dalam pekerjaan Tuhan ada banyak tugas, dan kita akan melakukan tugas itu sesuai dengan karunia masing-masing. Yang berbicara hendaklah ia berbicara tentang firman Tuhan. Yang mempunyai karunia dengan suara yang bagus, monggo silahkan. Yaitu mendampingi teman-teman kita untuk memuji-muji Tuhan dengan indah. Yang memainkan alat musik, monggo melayani. Untuk menyemarakkan, yaitu peribadahan demi hormat kemuliaan nama Tuhan dengan musik yang bagus. Yang melayani asher, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apabila saudara-saudara kita datang untuk beribadah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dengan melayani dengan senyumnya, dengan keramahannya, tidak bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saudara-saudaranya yang baru datang disapa dengan manis, disapa dengan senyuman, disapa dengan keramahan. Bahkan yang sepuh-sepuh mungkin dicarikan tempat untuk duduk. Saudara, kalau pas datang gerimis mungkin jemput ke mobil dengan membawa payung. Melayani pekerjaan Tuhan sesuai dengan karunia kita masing-masing. Dan semuanya akan bersinergi menjadi satu orkestra pelayanan yang luar biasa sesuai bidang kita masing-masing. Dan siapa yang dipermuliakan? Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat ini, model hidup kekristenan yang dikehendaki oleh Tuhan. Haleluya. Saya percaya Roh Kudus mampu tolong setiap kita, bukan sekedar mendengar firman Tuhan, tetapi terlebih melakukan firman Tuhan
dan nama Bapa di dalam Yesus yang dipermuliakan. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kebenaran firman Tuhan sudah diberitakan, dan kami buka hati kami seluas-luasnya agar firman-Mu bertakhta, berkerajaan, memerintah, dan Roh-Mu terus bekerja dengan seleluasa mungkin, agar kami sungguh menjadi satu surat Kristus yang terbuka, agar setiap orang yang menyaksikan kami, dia akan melihat Kristus sedang berkerajaan dan memerintah dalam hidup kami. Dan setiap orang yang bergaul dengan kami, setiap orang yang berjumpa dengan kami, setiap orang itu akan melihat yaitu Kristus di dalam diri kami. Sebagai umat orang percaya, dan kami mempunyai model hidup tentu berbeda dengan model hidup keduniawian ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk Roh Kudus yang tolong kami mampu melakukannya. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Dengan rasa syukur dan hati bersukacita, kami mau memberi persembahan dari keuangan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami percaya di tangan-Mu benih itu akan Tuhan tebukan. Pada satu saat kami akan menuai di dalam kehidupan kami. Terpujilah Allah di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala perkara
Baiklah Bapak Ibu dan Saudara, selaku hamba Allah saya rindu saya dengan panjenengan semuanya untuk bersehati. Sekali lagi bersehati, sepakat di dalam doa untuk bangsa dan negeri ini dan beberapa doa sahabat yang lain, dan kita akhiri ibadah kita dengan doa penutup dan doa berkat. Mari kita berdoa syafaat dan kita semua boleh bangkit berdiri. Bapa Allah yang bertakhta di surga, Bapa Allah pencipta langit bumi alam semesta beserta isinya, Bapa Allah yang nyata di dalam pribadi Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, Bapa, kepadamulah kami berharap, kepadamulah kami mengandalkan, yaitu kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami bawa ke hadapan-Mu bangsa dan negeri yang kami cintai, yaitu Indonesia. Mari Bapa, Engkau memberkati dalam nama Yesus. Indonesia adalah negeri yang kuat, negeri yang tangguh, negeri yang berkemenangan di tengah-tengah permukaan bumi yang saat ini masih belum tuntas mengendalikan, yaitu pandemi COVID-19 ini. Olehnya, mari Bapa, Engkau akan melindungi bangsa dan negeri kami. Biarlah malaikat-Mu berkemah mengelilingi negeri kami. Biarlah pagar berapi mengelilingi negeri kami, sehingga negeri kami menang atas COVID-19 ini. Terima kasih pemerintahan yang ada, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Panglima TNI, Kapolri, anggota-anggota lembaga negara, demikian juga kepala-kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RW, RT. Dalam nama Yesus, Bapa, penyertaan-Mu limpah atas mereka. Tuhan, penyertaan-Mu limpah atas mereka. Pakai Tuhan menjadi alat kasih dan kuasa-Mu untuk membawa negeri ini menjadi negeri yang maju, negeri yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sehat, bahkan pertumbuhan yang semakin merata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selebihnya kami berdoa untuk, yaitu anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang Tuhan percayakan di dalam pengembalaan Gereja Bethel Indonesia Ngawi, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja pemuda, dewasa muda, Bapak Ibu yang sepuh-sepuh sekalipun, dalam nama Yesus, Bapa, Engkau yang akan memegang hidup mereka dengan penuh shalom, damai, sejahtera, dan sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk orang-orang percaya, kekasih-kekasih Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam pengembalaan hamba-Mu yang saat ini sedang beribadah, baik secara onsite di kediaman Tuhan, di rumah Tuhan, di gereja, ataupun yang masih beribadah di kediamannya masing-masing. Mari Bapa, berkatilah mereka yang mengasihi Engkau, yang beribadah kepada Engkau. Genapkan firman-Mu menjadi berkat yang spesial, menjadi berkat yang istimewa, sehingga kami boleh bersaksi apa yang tak pernah kami lihat dengan mata, apa yang tak pernah kami dengar dengan telinga, dan apa yang tak pernah timbul di dalam hati kami. Semuanya itu disediakan oleh Allah bagi kami yang percaya, yang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita boleh angkat tangan kita dua-dua di dalam hadirat-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan, anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Bapa di surga
dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat penyertaan, kasih, kuasa, mujizat, dan perlindungan Tuhan yang menerima dengan penuh iman, katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan.